Ibu Soleh ini lagi sakit. Saya panggil, Soleh ini mama. Pemirsa, 554 WNI yang menjadi korban eksploitasi penipuan daring. Mereka akan melalui cek kesehatan sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. 400 WNI dipulangkan dengan 2 gelombang yang Ke media sosial, di mana 4 warga negara Indonesia mengaku disekap di negara Myanmar. Tolong kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dibebaskan dari negara Myanmar. Halo guys, kalian pasti tidak asing lagi mendengar TPPO. TPPO itu adalah perdagangan manusia yang merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang melibatkan jaringan transnasional dan berdampak langsung terhadap hak asasi manusia, keamanan dan individu dan serta stabilitas kawasan. Beberapa bulan yang lalu, Indonesia mengadakan peningkatan signifikan terhadap kasus perdagangan manusia yang melibatkan pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri, terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Myanmar dan Laos. Mengapa kawasan Myanmar dan Laos banyak terjadinya perdagangan manusia di wilayah tersebut? Karena wilayah Myanmar dan Laos ada kelompok-kelompok separatis bersenjata dan tidak berada di bawah kontrol penuh pemerintah Myanmar ataupun Laos. Ribuan WNI akan direkrut dan dijanjikan pekerjaan yang bergaji tinggi melalui iklan daring ataupun perekrutan ilegal. Kemudian mereka akan dipaksa bekerja di pusat penipuan daring atau online scam center dan perjudian ilegal yang dikelola oleh sindikat kejahatan terorganisir. Dengan diimingin tidak adanya kriteria pekerjaan ataupun tidak adanya syarat-syarat khusus untuk menerima pekerjaan itu, banyak warga-warga negara Indonesia ingin bekerja di Myanmar ataupun di Laos. Seperti yang kita tahu, di Indonesia begitu sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Bahkan di saat kita mendapatkan pekerjaan pun, gajinya itu mungkin tidak akan dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, dengan gaji yang diiming-imingi oleh negara Myanmar ataupun Laos ini, banyak warga Indonesia mengambil tindakan tersebut. Pada tanggal 19 bulan 3 2025, pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penipuan daring atau online skimming di Myanmar. Kepulangan ratusan WNI ini dilakukan dalam 2 tahap, yang dimana tahap pertama itu adalah pemulangan 450 orang dan tahap kedua adalah 154 orang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yaitu Budi Gunawan mengatakan pemulangan ini adalah wujud dari kehadiran negara dalam melindungi warganya. Terus TPPO yang kedua adalah yang sangat viral di media sosial. Ini adalah kasus seorang WNI yang ingin bekerja di Thailand, dijanjikan sebagai koki di hotel bintang 5 di Thailand, tetapi naasnya almarhum dibawa ke Kamboja. Dia dibekerjakan sebagai penipuan daring atau online scamming. Selama dia bekerja di Kamboja, dia itu dipaksa untuk bekerja dan disiksa. Warga negara Indonesia banyak kasus mengenai tentang perdagangan manusia, karena ya salah satunya adalah tentang ekonomi keluarga, yang dimana banyak pemuda Indonesia ingin membantu ekonomi keluarganya, tetapi untuk mencari nafkah di Indonesia itu sangat sulit. Jadi dengan mereka mendapatkan tawaran-tawaran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, dengan diimingin dengan gajian tinggi dan tanpa ada persyaratan khusus seperti tanpa ada persyaratan visa ataupun paspor, mereka mau melakukan hal tersebut. Dan kita juga bertanya-tanya, kenapa sih pemerintah Indonesia tidak melindungi tenaga kerja yang ada di Myanmar ataupun di Kamboja? Tanpa kerangka kerja formal, tidak ada mekanisme hukum yang mengikat atau melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia di negara Kamboja dan Myanmar. Itu akibatnya pekerja Indonesia yang masuk ke 2 negara ini sering sekali berstatus ilegal atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum lokal maupun bantuan diplomatik yang efektif.
Terus kenapa nggak dibuat perjanjian bilateral tenaga kerjaan tersebut? Karena negara Kamboja dan Myanmar bukan negara tujuan utama migrasi formal. Myanmar, Kamboja, dan Laos bukanlah negara tujuan utama migrasi tenaga kerja formal Indonesia, seperti Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, ataupun Arab Saudi. Hal inilah membuat perlindungan terhadap WNI di negara-negara tersebut kurang menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri dan perlindungan pekerja migran. Kita harus berlebih berhati-hati untuk mencari pekerjaan dan teliti untuk mencari pekerjaan. Apalagi mendapatkan tawaran pekerjaan dengan instan, dengan diimingin gaji-gaji yang tinggi, itu merupakan adalah salah satu penipuan, di mana itu akan sangat-sangat berdampak negatif terhadap kita dan terhadap nyawa kita, dan juga terhadap orang-orang di sekeliling kita. Jadi buat kita yang tahu tentang kasus-kasus penipuan dan kasus-kasus perdagangan manusia itu, mari kita bersama-sama untuk saling mengasih informasi terhadap teman-teman kita ataupun orang-orang di sekeliling kita agar kita tetap terlindungi dan tidak akan terjadinya perdagangan manusia.